Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Akhirnya kita bisa dipertemukan kembali dalam kuliah daring, dan terima kasih bagi teman-teman yang masih setia, yang masih mau berproses mengikuti kuliah daring jurnalistik pada prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IAIN Salatiga. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan anugerah kesehatan sehingga kita masih bisa menikmati kuliah daring yang kita jalani setiap hari. Oke, setelah sebelumnya saya menjelaskan tentang ATM, sebuah teknik dan trik bagi penulis pemula. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu berita, sebagaimana yang saya tugaskan minggu kemarin pada teman-teman. Berita tentu itu ada bentuknya, tetapi ini mengapa saya lebih banyak mengenalkan secara langsung apa itu berita kepada teman-teman, karena saya pengen teman-teman itu menulis terlebih dahulu sebelum mengetahui strukturnya. Mengapa? Karena menurut saya ketika kita terlebih dahulu mengetahui teorinya ketimbang praktiknya, maka justru pemahaman itu akan menjadi, pada satu konteks tertentu, pemahaman itu akan menjadi kendala yang membuat kita itu tidak bisa menulis. Misalnya teman-teman sudah paham apa itu struktur berita itu yang baik sebagaimana dan lain sebagainya. Misalnya ketika teman-teman mau menuliskan berita itu kadang berhenti di situ. Wah, ini seharusnya tidak begini, ini harusnya begini. Ketika mau dituliskan sesuai dengan pemahaman teman-teman, justru teman-teman tidak bisa. Makanya lebih baik berpraktek dulu, belajar sebanyak-banyaknya dulu, baru kemudian kita ketahui apa itu unsur-unsur berita itu apa dan lain sebagainya. Ya, terus yang pertama jelas struktur umum berita itu terdiri dari apa. Memang yang kita kenal selama ini itu yang paling tidak berita itu harus mengandung 6 unsur. Makanya kalau dalam istilahnya itu 5W1H. Ya, 5W1H. 5W1H itu apa? Yang pertama, what. Berita itu menceritakan tentang apa. Jadi dalam tulisan berita itu harus ada kalimat yang menjelaskan tentang apa yang ingin kita beritakan. Ya. Terus why. Ya. Why itu kenapa kejadian itu bisa terjadi. Ya. Jadi terus yang selanjutnya when, kapan kejadian itu terjadi. Where, terus di mana, ya, di mana kejadian itu terjadi, dan yang selanjutnya adalah who, dan siapa pelaku kejadian itu. Ya. Jadi 5W ini harus ada dalam berita. 5W ini harus ada dalam berita. Coba teman-teman cek dari berita yang telah dituliskan ulang, ada nggak unsur 5W ini. Terus yang terakhir dan yang paling penting juga itu adalah satu how. Artinya disinilah berita itu menceritakan bagaimana kronologi kejadian peristiwa itu. Jadi berita, struktur dasar, unsur-unsur dasar dari berita itu adalah 5W1H. Tetapi kalau misalnya secara penampakan atau secara struktur, misalnya teks berita itu biasanya terdiri dari minimal 3
Yang pertama orientasi berita, biasanya ini ada di awal-awal berita. Orientasi berita ini yang maksudnya adalah ungkapan sekilas berita ini tentang apa, masalah apa, atau hal apa yang akan dibahas dalam berita ini. Terus yang kedua adalah peristiwa, dan ini memang yang menjadi pokok dari berita, yaitu untuk menginformasikan tentang kejadian sebuah peristiwa, ya, kejadian sebuah peristiwa atau yang ingin dibahas secara berurutan misalnya di situ. Terus yang selanjutnya adalah sumber berita. Sumber berita itu maksudnya itu biasanya terletak di bagian awal berita atau akhir berita. Misalnya, sumber berita itu misalnya kayak Yogyakarta atau Yogyakarta, Rapi.com, atau Semarang, Merdeka misalnya, Suara Merdeka dan lain sebagainya. Itu yang dikatakan sumber berita. Nah, itu yang menjadi struktur dasar dari berita. Nah, kalau kita berbicara tentang tulisannya, tentang bentuk bahasanya dan lain sebagainya, terutama dalam konteks kebahasaan dalam berita, yang pertama judul. Biasanya judul dalam berita itu harus bombastis, sedikit provokatif gitu ya, berbeda dengan tulisan-tulisan ilmiah dan lain sebagainya. Justru ini sangat dihindari. Tetapi berita itu kalau perlu judulnya itu sudah sangat bombastis dan provokatif. Artinya ketika orang melihat judul berita pertama kali, dia langsung ingin membaca, wah ini isinya apa. Makanya kalau kita lihat contoh-contoh di dalam berita itu kan, misalnya seorang ibu dipenjarakan anaknya, waduh ini kan bombastis misalnya dan lain sebagainya, atau apa saja. Jadi judul-judul berita itu memang harus bombastis dan provokatif dalam konteks apa? Provokatif artinya membuat orang itu penasaran ingin membaca berita kita, gitu ya. Terus bahasa yang digunakan berita biasanya juga bahasa yang bersifat standar, artinya baku, tidak boleh ada misalnya menggebu-gebu, menggelora, atau tekanan emosionalnya yang begitu tinggi dan lain sebagainya. Itu tidak boleh, karena memang titik tekan dari berita ini adalah informasi, penyampaian informasi, bukan opini. Kalau opini publik memang ada banyak yang disetting diksinya itu untuk mengarahkan isu publik, untuk mengarahkan opini publik. Makanya ini termasuk wacana. Nah, sedangkan berita ini lebih pada menginformasikan. Tapi ada juga berita-berita yang dibikin khusus untuk membuat wacana publik. Misalnya bukan beritanya, tetapi lebih pada bagaimana settingan berita itu. Misalnya satu berita kemudian disebar beribu kali sampai seluruh WAG itu masuk dan lain sebagainya. Terutama ini biasanya terjadi pada momen-momen langka atau momen-momen pesta demokrasi. Itu biasanya banyak berita-berita yang memang sengaja diproduksi untuk memprovokasi masyarakat. Tapi yang jelas berita itu tetap harus menggunakan bahasa baku, ya, penggunaan bahasa yang standar dan baku. Artinya tidak boleh kita menggunakan diksi-diksi atau puisi, malah dalam berita itu tidak boleh. Terus ciri misalnya berita yang selanjutnya itu tentang biasanya menggunakan kalimat langsung. Artinya kalimat langsung ini begini, kalau teman-teman wawancara dengan narasumber, maka banyak juga yang diungkapkan itu justru ungkapan dari narasumbernya itu. Misalnya Bapak Kapolri menyampaikan bahwa bla 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 bla. Misalnya pelaku sudah kami tetapkan dan akan segera dikembangkan kasusnya. Jadi ada tanda kutip yang menandakan bahwa itu kalimat langsung, yang diucapkan oleh narasumber kita. Ini biasanya kalau dalam berita itu semacam itu. Terus penggunaan kata kerja mental itu
itu seperti apa. Misalnya penggunaan kata kerja adalah kata kerja yang menunjukkan respon atau sikap seseorang terhadap satu tindakan. Makanya ini lebih pada respon seseorang atau korban misalnya yang terhadap satu kejadian peristiwa itu. Makanya bahasa-bahasa mental. Terus yang selanjutnya misalnya penggunaan apalagi ya, penggunaan keterangan waktu dan tempat. Nah, ini wajib, keterangan waktu dan tempat ini wajib dalam berita karena ini akan menjelaskan, memberikan informasi yang gamblang kepada kepada para pembaca tentang kejadian ini terjadi di mana dan kapan. Ini yang jelas. Makanya dalam setiap kolom berita itu pasti juga ada tanggal dan lain sebagainya. Jadi harus rigid. Terus penggunaan keterangan konjungsi atau temporal, misalnya penggunaan kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya, karena ini menggambarkan tentang sebuah kronologi peristiwa dan itu yang harus digambarkan dalam berita itu ya. Jadi secara sekilas, secara dasar memang inilah yang kemudian menjadi bentuk dasar dari berita. Jadi, nah sebenarnya teman-teman tidak usah menghafal semacam ini, tidak usah belajar apa itu berita yang bagus, apa itu berita yang baik, bagaimana membuat judul yang baik. Ini yang paling penting itu adalah produktif untuk mengasah kemampuan diri kita dalam membuat berita. Sering-seringlah membuat berita. Kalian kuliah itu kemudian dijadikan berita, kuliah daring semacam ini dijadikan berita, dan lain sebagainya. Itu akan melatih ketangkasan atau melatih kreativitas kita dalam menuliskan sebuah berita. Jadi ini yang kemudian menjadi struktur dasar dari berita itu sendiri. Sebenarnya banyak, nanti teman-teman bisa searching di Google bagaimana membuat berita yang bagus, judul berita yang provokatif semacam apa, itu banyak. Judul berita yang bombastis semacam apa dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat dari perkembangan teknologi informasi belakangan ini, justru itu berita itu bahkan menjadi sangat simpel. Kalau teman-teman misalnya coba saksikan berita-berita dari detik.com, jangankan sampai peristiwa, cuman ada salah satu artis yang update status saja itu bisa jadi berita. Bahkan itu apalagi berita gosip ya, gosipers dan lain sebagainya itu. Nah, sebenarnya untuk menjadi jurnalis memang yang dibutuhkan itu adalah keuletan. Meskipun saya sendiri belum pernah jadi jurnalis, tetapi saya hidup di lingkungan teman-teman jurnalis, di mana teman-teman nongkrong saya itu banyak juga yang sekarang terjun di dunia jurnalis. Artinya mereka hidup tiap harinya itu di lapangan, bangun pagi, pulang malam, itu hanya untuk apa? Untuk mencari berita. Mereka datang ke KUA, mereka datang ke Kapolres, mereka datang kemana-mana dan lain sebagainya. Di mana ada peristiwa, disitulah ada wartawan. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait apa itu berita. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita memberikan sedikit inspirasi atau ide bagi teman-teman bahwa berita itu bentuk dasarnya semacam ini dan lain sebagainya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebih